Ketua Tanggamus Aliansi Jurnalistik Indonesia Kabupaten Tanggamus Junaidi mendesak dan mengultimatum Kejari Tanggamus untuk menegakkan marwah hukum di Kejaksaan Negeri Tanggamus terkait polemik dana bantuan program Indonesia Pintar atau PIP di SMK Ma'arif 1 Semaka Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung pada Senin 6 November 2023. Junaidi sangat menyayangkan atas sikap Kejari Tanggamus melalui Kepala Seksi Intel Kejari Tanggamus yang telah mengeluarkan surat penghentian perkara penyidikan atau SP3 kasus pemotongan tersebut. Menurutnya dalam keterangan Kasih Intel Apriyono mengatakan dalam perkara tersebut tidak ditemukan perbuatan melawan hukum atau laporan dari LSM Solidaritas Pemuda Peduli Pembangunan Kabupaten Tanggamus tidak mengandung kebenaran dalam perkara tersebut, jelas ini ada kecurigaan. Dirinya meyakini dalam kasus tersebut ada indikasi dugaan tindak pidana korupsi terkait pemotongan atau pemungutan liar pungli dana PIP yang dilakukan oleh pihak sekolah SMK Ma'arif Semaka Tanggamus. Dan diketahui dugaan pemotongan tersebut berkisar Rp350.000 hingga Rp700.000 per siswa di SMK tersebut selama 3 tahun terakhir ini. Dirinya mengaku geram dan tetap akan melanjutkan dan melaporkan perkara tersebut ke kantor Kejaksaan Tinggi Lampung dengan mosi tidak percaya atas penanganan kasus tersebut di Kejari Tanggamus. Sementara itu, menurut keterangan resmi Kasih Intel Kejari Tanggamus Apriyono mengungkapkan, dalam penyelidikan kasus tersebut tidak ditemukan perbuatan melawan hukum atau laporan tersebut tidak mengandung kebenaran. Dan kasus itu sudah dihentikan dari laporan LSM Solidaritas Pemuda Peduli Pembangunan atau SP3. Karena menurut Apriyono, kasus dugaan pemotongan tersebut tidak ada unsur pidana melainkan sudah berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak sekolah dan wali murid untuk pemotongan kewajiban siswa melunasi pembayaran tunggakan SPP di sekolah tersebut. Laporan yang sudah masuk ke Kejaksaan Negeri Tanggamus, laporan mengenai SMK Ma'arif Kecamatan Semaka, itu sudah masuk kurang lebih 3 bulan. Kami khawatir apabila setiap laporan daripada masyarakat, organisasi, LSM ternyata tidak ditanggapi serius oleh pihak aparat penegak hukum, maka di sini akan jadi momok. Dan oknum-oknum yang dilaporkan ini merajalela, melakukan segala sesuatu sekehendak. Ini yang sangat disayangkan. Maka dari itu, kami dari Taji mengharapkan dan mendesak aparat penegak hukum, terutama Kasih Intel Kejari Tanggamus. Ada apa dengan permasalahan ini? Kami menjadi sanksi untuk melaporkan permasalahan lain yang terjadi di Kabupaten Tanggamus ini. Dan ini juga kami akan tembuskan ke Kejati Lampung. Dan kami akan mengawal setiap laporan kami sampai pada titik tindak lanjut yang jelas dari pihak aparat hukum. Oke. Jadi keterangan resmi Kasih Intel kemarin itu, Pak, kalau katanya dia berdasarkan peraturan yang dia baca itu peraturan perundang-undangan, kalau katanya dana PIP yang dipotong itu tidak ada masalah, tidak ada permasalahannya karena sudah melalui kesepakatan antara wali murid dan pihak sekolah. Kesepakatannya seperti apa? Jelas-jelas kita mendapat laporan daripada siswa, wali murid, kita punya data. Kesepakatan apa? Mengapa pihak kejaksaan langsung bisa mengambil kesimpulan seperti itu? Itu yang perlu kita pertanyakan. Itu yang kami curigai. Kenapa Kasih Intel kejaksaan bisa langsung mengambil kesimpulan seperti itu? Jadi terkait dengan laporan pengaduan dari Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Pemuda Peduli Pembangunan atau SP3, dalam hal ini terkait dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran sekolah, dana BOS, dana PIP, dan komite sekolah, itu dapat kita simpulkan setelah kita lakukan full data full bucket, itu kita hentikan. Kenapa bisa dihentikan, Pak? Jadi alasan kita menghentikan setelah kita terkait dengan full data full bucket, bahwa terkait dengan laporan itu tidak mengandung kebenaran.
Seperti contohnya, dana PIP yang dibilang adanya pemotongan, dalam hal itu ternyata tidak ada pemotongan. Jadi bisa diceritakan dalam hal ini ya. Dana PIP itu diambil atau dicairkan memang secara kolektif oleh kepala sekolah. Itu ada aturan yang mengaturnya memang. Sebagaimana peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud ya, nomor 14 tahun 2022 tentang juknis PIP, pada poin E, angka 3, terkait ketentuan penarikan dana PIP, itu Dikdasmen dengan menggunakan buku simple oleh kuasa peserta didik dilakukan dengan beberapa hal. Penarikan dana PIP Dikdasmen dilakukan langsung oleh kuasa peserta didik. Penarikan dana PIP harus memenuhi syarat sebagaimana berikut. Itu adanya surat kuasa, itu salah satunya. Dan memang di sini memang kepala sekolah itu mengambil secara kolektif. Terus dana PIP itu langsung dibagikan oleh tim PIP SMK Ma'arif sesuai dan tanpa potongan dengan bukti surat pernyataan yang ditandatangani oleh penerima dana PIP. Jadi kita temukan dokumennya ada memang surat pernyataan dari peserta didik itu sendiri yang menerima bahwa PIP itu tidak ada potongan, utuh. Terkait dengan yang laporan terkait dengan adanya pemotongan itu memang tidak mengandung kebenaran. Dari Tanggamus Lampung, Riki Resnov, Saburai TV melaporkan.